Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini ba'da zuhur di Madinah, pengajian kitab atau hataman kitab Adabus Suluk dilanjutkan. Saya sekarang berada di Masjid Nabawi, sedang menunggu waktu asar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mengikuti hataman dari Masjid Nabawi Madinah. Masjid Nabi ini membawa berkah kepada kita. Selain berkah kitab, dari kitab yang kita baca, juga barokah dari Masjid Nabawi, dan mudah-mudahan kegiatan ini disaksikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf karena suara saya mungkin agak kecil dan memang saya rendahkan karena di sini banyak kanan kiri saya orang yang istirahat sedang tidur. Tetapi di arah sana sini banyak orang yang sedang ngobrol dan banyak yang baca Quran juga. Jadi mungkin nanti kalian mendengarkannya lebih baik dengan headset agar bisa mendengar dengan jelas apa makna yang saya baca dari kitab ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Ustazan Habib Al-Imam Syaikhul Islam Al-Qutb Al Syarh Al-Habib Abdullah bin Alhamdulillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kitab yang kita baca ini, kemudian mendapat berkah Masjid Nabawi ini, barokah baginda Rasul Muhammad SAW, menyerap kepada kita yang membaca, yang mendengarkan dan mengkaji kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, kita berdoa mudah-mudahan kita mampu menjalani ibadah puasa dengan kualitas yang baik, kemudian mampu belajar apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya dan yang mengkaji dan keluarga besar Nurut Tauhid mendapat barokahnya, terutama pondok kita Nurul Jadid mendapat barokahnya, Nurul Jadid Al-Islami. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya hataman di Madinah, pondok pesantren Nurul Jadid selalu diberkahi dan dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan keilmuan, sehingga santri-santrinya hubbul ilmi, hubbul khidmah, hubbul barakah ala hadiniyah wa ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal wa rubama tasallata, lan rubama ini bisa jadi atau boleh jadi, wa rubama lan bisa jadi atau boleh jadi, tasallata kurang ajar
sapa al khalqu makhluk atau orang lain ala ba'dil muridi ngatasi setengah pira-pira wong kang melangkah menuju ridha Allah, atau orang yang memiliki kemampuan melangkah menuju ridha Allah atau menuju Allah, bil izai kelawan sikap menyakiti, wal jafailan kasar, wa dzammilan suka mencela. Fa imbulitah mukolamun ten uji sira bisyai'in kelawan suci-uci min zalika sangke mukun-mukun madkur, fa alaikah moko wajib ing atase sira bisabr kelawan sabar, wa tarkil mukafatih lan ninggal menyamai, madani istilahnya, ma'ana dhafatil qalbi semertani bersih hati, minal haqdi saking dendam, wa idmar syarri lan nyimpen keburukan, wahzar lan wetiyo siro ad-du'a ing doa, wahdar atau hindarilah wetiyo siro ad-du'a ing doa alaman ing atase wong azakah kang nyakiti ya seman ka ing sira, wala takulan ojo ngomong sira idza asabathu tatkala ngenani hu ing man apa musibatun musibah haza iki bisa babi azahuli kelawan sebab nyakiti man li maring ingsun. Bab ini menerangkan tentang sikap kita terhadap orang yang menyakiti kita dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi seorang murid itu atau penempuh jalan menuju Allah itu diuji dalam proses perjalanannya, dalam proses suluknya itu bisa jadi ada ujian-ujian yang dihadapi oleh si murid ini, seperti tasallata, sifat kurang ajar yang dilakukan oleh orang lain kepada seorang murid. Apa sifat kurang ajarnya atau tidak sopan ya, tasallata sikap yang tidak sopan dengan menyakiti, kemudian dengan bersikap kasar tersebut di mana bentuk kasarnya itu dibenci atau dijauhi orang. Dengan kekasarannya akhirnya orang ini dijauhi oleh orang lain. Kemudian wazammi, seringkali prosesnya juga atau perjalanan suluknya diuji dengan adanya orang di sekitarnya atau di sekelilingnya yang suka mencela, sebagaimana dulu baginda Rasul Muhammad SAW dalam perjalanan perjuangannya sebagai seorang nabi, kanan kiri lingkungannya penuh dengan orang yang suka mencela nabi, mengejek nabi, menghinakan nabi. Memang seperti itu sudah apa istilahnya ya, cara Allah menaikkan level keimanan seseorang. Wa in bulita, jika kamu diuji dengan hal tersebut, sesuatu di antara idza jafa wa dzam, fa alaika bisabri, maka kamu harus bersabar dan jangan bersikap menyamai. Artinya apa menyamai ini? Males ngocaen pah ngocaen kia, atau dikasari, dipukul juga, dicaci, dimaki, dibalas dengan caci maki juga. Itu tidak boleh. Tarkil mukafa itu meninggalkan perilaku yang menyamai seseorang yang menyakitinya atau yang menyamai perilaku menyamai perbuatan orang yang jelek tersebut, tasallatu itu. Bagaimana cara meninggalkan tidak membalas itu? Caranya bagaimana? Ma'ana dhafatil qalbi, dengan membersihkan hati dari sikap dendam, oleh dendaman, monekocain orang, tidak usah membalas. Jadi kita itu kalau disakiti orang nggak perlu membalas. Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap orang yang menyakiti kita, maka kita statusnya atau levelnya sama dengan orang yang menyakiti kita itu. Harusnya kita ini jangan turun level
ketika kita disakiti orang, jangan menyakiti. Justru kalau kita membalas menyakiti itu statusnya atau levelnya sama, pada tak bener, pada coba. Namun sakian orang tidak perlu dibalas. Kenapa? Karena ada Allah yang maha pandai, maha tahu apa bentuk balasan orang, balasan kejelekan orang kepada kita. Kalau kita yang membalas, ya paling kun setimpal dengan eko caen kiyah gitu. Tapi kalau Allah yang membalas itu dengan caranya Allah justru lebih jitu balasannya gitu. Tapi kita nggak boleh juga minta agar Allah membalas, juga nggak boleh. Tetapi kepada keburukan Allah itu tidak pernah meniadakan atau tidak pernah tidak memperhitungkan. Sebagaimana Allah memperhitungkan kebaikan, keburukan pun oleh Allah diperhitungkan. Diperhitungkan apanya? Diperhitungkan azabnya, siksanya, balasannya gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Fa'alaika bisabri tadi, bersabar. Kalau orang percaya kepada perputaran waktu atau evolusi hidup, maka akan ada hukum karma, akan ada sebab akibat dalam kehidupan. Itu sudah sunatullah. Jadi tak perlu kita repot males kecubana orang. Akan ada masa, akan ada cara yang paling tepat dari Allah untuk orang yang menyakiti kita gitu. Kemudian meninggalkan idmar syarri, menyimpan keburukan. Menyimpan keburukan itu dari arah pengarah saya ini akan melakukan ini, kan kita ya no kita simpen dalam tibi pegel dendam apa ya yempet dan ngempet, atau menyimpannya itu bukan nyimpan karena dharma, nyimpan karena menunggu waktu untuk membalasnya, atau apa ya, hatinya selalu diisi dengan suudzon dengan prasangka yang terkadang prasangkanya tidak betul gitu. Nah, itu harus ditinggalkan, wa itmar syarri. Lalu wahdzar ad-du'a 'ala man azaka, hindari atau jauhi, jangan lakukan berdoa kepada mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Misalnya kamu disakiti seorang, ya Allah tolong orang itu dibikin susah, ya Allah tolong orang ini dibikin ruwet, misal begitu. Nggak perlu berdoa seperti itu. Rasulullah dulu ketika beliau berangkat hijrah, di perjalanannya Rasulullah juga dicaci maki, yantem, malah pentongin sepanjang jalan sampai darah sekujur tubuhnya. Sahabat yang mendampinginya, kalau nggak salah itu Sabit bin Haris kalau nggak salah ya, mungkin kalian cek lagi. Itu dari Indonesia ke Rasulullah, setiap ada orang yang mau melempar batu atau melempar apalah kepada Rasulullah, dia selalu menghadangnya dengan melindunginya pakai tubuhnya. Bila orang ngantem dari arah depan, beliau menghadangnya dari arah depan, sehingga lemparannya itu mengenai si Sabit bin Haris ini. Bila dilempar dari arah kanan, arah belakang, si Sabit selalu melindungi Rasulullah, sampai luka sekujur tubuhnya si sahabat ini menjadi seluruh tubuh dan banyak darah dalam sekujur tubuhnya, sampai di hadis itu wajahnya ini tak kenalin, bengkak-bengkak dan penuh lumuran darah gitu. Kemudian wala taqul idza asabathu musibatun hadza bisababi adzahu li, dan janganlah kamu berkata bahwa ketika ada musibah menimpa kamu, kemudian kamu berkata ini gara-gara dia menyakiti aku. Enggak mau orang ya dengan sekitar kita, pada orang sakit kita ke dokter tak temu penyakit tah jangan dokter ibu sehat, terus lanyang ke orang tabuan bere atau badannya kerkes melolo atau dek remah sakit melolo, are gara-gara anur ya, sejak engkau maringakan nasi en ruang kok ore dak iya gitu. Ini selalu cari-cari kambing hitam dalam apa yang menimpa dirinya itu tidak boleh. Wa afdalu minas sabri 'alal adza
wa afdalu utawi luwih utamane minas sabri saking sabar alal adza ing atase wong kang nyakiti iku al afu ngepuro anil mu'zi ing atase wong kang nyakiti wa du'a'u lahu lan doa lahu maring si sapa ini mu'zi wa dzalika utawi mungkun-mungkun doa lahu iku min akhlaqis siddiqina saking pira-pira akhlake wong kang bener kabeh. Wa uddah lan ngitung-ngitung sira i'radul khalqi ing berpalingi makhluk angka saking sira nikmatan kelawan nikmat alaika ing atase sira min rabbika saking pengiran sira fa innahum moko setuhune khalqi law aqbalu lamun ngadep ya si khalqi alaika ing atase sira rubama bisa jadi atau boleh jadi syagaluka ngerepoti ya si khalqu ka ing sira antaatihi saking taate taate khalqu ini atau si siapa mu'zi itu atau makhluk lah fa in ibtulitah moko lamun ten uji sira bi ikbalihim kelawan madepe si khalqi ini wa ta'zimihim lan ngagungaken pengagungane si khalqi wa sanaihim lan pengalami si khalqi wa taradduduhum lan mondar mandiri si khalqi alaika ngates sira fahdhar maka wati sira min fitnatihim saking fitnai si khalqi washkurillah lan syukur sira Allah ing Allah alladzi satara masawiyaka kang nutupi Allah masawiyaka ing kejelekane sira anhum saking khalqi. Summa in khasyita maka lamun summa in khasyita maka kari-kari in khasyita lamun wedi sira ala nafsika ing atase awak sira minat tasannu'i saking berpura-pura atau pencitraan wa tazayyunilan berhias lahum maring khalqi wal istighali lan kesibukan sira adillah saking Allah istighal anillah sibuk menjauh dari Allah bi mukhalatihim kelawan campuri bergaul sira fa'tazilhum moko menjauh sira hum ing khaliq wa aglik lan nutup sira babaka ing pintune sira anhum saking sebentar ya saya tutup dulu kitabnya ini ada orang yang tidak nyaman di sekitar wallahu alam. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tazilhum moko menjauh gitu. Beruzlahlah sirahum ing khalqu wa aglik lan nutupo sira babaka ing pintune sira anhum saking khalqi wa illa lamun ora farik misao al maudhi'ah ing panggonan alladzi uriftah kang diweruhi sira bihi kelawan maudhi illa maudhi'in mari panggonan la tu'rafu kang ora den kaweruhi sira fihi ing dalem maudhi wa kun lan dadi sira muksiron ing wong kang terkesan atau dikenal lil khumuli kelawan khumul itu perilaku tidak menonjolkan diri, tidak memperlihatkan kelebihan diri. Faron lari minas syuhrati saking keterkenalan atau popularitas. Wazuhuri lan menonjolkan diri. Fa inna fihi moko satuhune ing dalam syuhrah dan zuhur ini iku al fitnatu fitnah wal mihnatu lan cobaan. Qala dawu sapa ba'du salaf setengah salaf ahli salaf para pendahulu wallahi demi Allah ma sadaqah ora ambenderi Allah yang Allah sapa amdun qaula illa angin ahabbah luweh mencintai ya si amtu Allah yus'arah yen to ora dikenal
sangke yose amtuh bimakanihi kelawan panggonane amtuh. Wa qala lan dawuh sapa akharu wong liya atau orang lain atau ahli salaf yang lain, ma'arifu ora weruh ingsun rajulan ing wong lanang ahabbah kang luwih den demni apa ayyarifahu yen to ngaweruhi hu ing rajul sapa annasu manusa illa angin zahabah ilang apa dinuhu agamane wong waftadhah lan apa terbuka kekurangannya atau semakin nampak kekurangannya gitu. Berikutnya penjelasannya paragraf yang kedua itu adalah keutamaan dari sabar. Keutamaan dari sabar, dari caci maki, dari celaan orang, atau hal yang paling utama dilakukan ketika sabar dari cacian orang atau dari perbuatan buruk orang adalah al-afwu. Hal yang paling utama itu al-afwu, bukan hiktu atau idmarus syarr, bukan dendam, tetapi afwu anil mu'zi, memaafkan siapa yang menyakiti. Memang seperti yang sudah saya jelaskan bahwa memaafkan itu memang sulit, tetapi pahalanya lebih besar daripada orang yang meminta memaafkan. Itu sulit karena harus merelakan atau harus berlapang dada meskipun disakiti, menganggap orang lain tidak menyakiti atau menganggap kesalahan orang lain lewat begitu saja. Itu perkara yang sulit dan manusiawi. Tetapi hal yang lebih utama memang memaafkan, pahalanya besar daripada menyimpan hiktu dan itmar syarri. Kemudian selain memaafkan, agar kita belajar untuk menjadi orang yang bersih hati, agar kita menjadi murid dengan suluk yang benar, adalah doa ulahu, mendoakan yang menyakiti. Arya repot salah ki saporah ki pakon doa ki. Ini mun tak keng level orang yang memang bersih hatinya, tak kira bisa melakukan hal yang seperti ini. Sebagaimana Rasulullah ketika disakiti oleh kaum Yahudi, makhluk di sekitar Rasulullah ini tak terima. Di antaranya adalah gunung. Gunung mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, kau hanya cukup mengucapkan atau kami menunggu perintahmu. Orang yang menyakitimu itu mau saya telan atau saya luluh lantahkan dengan diletuskan gunung ini atau bagaimana gitu. Tapi Rasulullah nggak perlu. Dan Rasulullah tak usah, wahai malaikat atau wahai gunung. Mereka tidak tahu. Bahkan Rasulullah berdoa semoga Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang menyakiti itu, dan semoga anak cucunya, dan Rasulullah semoga anak cucunya nanti menjadi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Intinya cak reng metu retak ngening reng tuane ya mik pola anak mik pola komboya saobe gitu. Aobe atorok kepada ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika min akhlaqis siddiqin. Nah, perilaku begini ini merupakan perilakunya orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar. Level siddiqin itu mulia ya di hadapan Allah gitu. Wa'ud, hitunglah gitu, atau pikirkanlah i'radul khulqi angka, menjauhnya makhluk dari kamu itu anggap atau kamu terima sebagai nikmat kepadamu. Jangan merasa ketika orang jauh dari kamu merasa
arapeng kok ya kok mak payah keboci daya yang kok ndik salah apa. Nggak perlu repot-repot begitu. Orang kalau menjauh dari kamu cukup itu dihitung sebagai nikmat kepadamu dari Tuhanmu. Kenapa? Fa innahum law aqbalu alaika. Dabuna Kiai Musannif, seandainya kalau memang mereka itu menjauh, bisa jadi itu ketika kamu apa menghadap atau mereka bergaul atau kamu menanggapi mereka atau berkumpul dengan mereka, rubama syaghaluka, bisa jadi itu justru menyibukkanmu terus menjauhi uh, dari sikap taatmu kepada Allah. Akhirnya ketika kamu banyak bergaul dengan mereka, justru kamu itu sibuk dengan mereka dan tidak lagi taat kepada Allah. Jadi diambil positifnya ketika orang menjauh dari kita itu, bukan justru mencari-cari kesalahan. Bisa jadi ketika mereka menjauh dari kita, tidak menghadap kita, tak kumpul dengan kita, bisa jadi kita lebih banyak waktu beribadah kepada Allah, menjalani ketaatan. Dan kalau kamu sibuk dengan bergaul dengan mereka, justru kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun kamu dijauhi oleh mereka, ya biasa saja, anggap itu bagian dari nikmat. Allah ingin memberi waktu kepada kamu agar kamu lebih dekat kepada Allah, begitu saja. Nggak perlu dicari-cari kesalahan orang lain. Fa inibtulita biqbalihim ta'zimihim. Dan ketika kamu diuji dengan penganggep orang, terus pengagungan orang, kemudian sanjungan orang, penghormatan orang, kemudian wataraddudihim, dan kesibukan mereka mondar-mandir untuk melayani kamu, itu sebetulnya ujian kepada kamu. Dan ingatlah, takutlah, hindarilah itu di dalam iqbal, takzim, sana, taraddud, itu menyimpan fitnah di dalamnya. Bisa jadi pengagungannya hanya pura-pura, bisa jadi sanjungannya itu modus, bisa jadi penganggap mereka itu karena modus dan lain sebagainya. Kenapa? Memang Dabun Kiai Musannif di dalam iqbal, takzim, sana, taraddud itu mengandung fitnah. Maka kita harus hati-hati dengan perilaku orang kepada kita yang berlebihan dalam memperlakukan kita, menyanjung, menghormati, gitu, melayani, gitu. Washkurillaha alladzi satara masawiyakum, dan bersyukurlah kepada Allah yang menutupi kejelekan-kejelekanmu dari orang tersebut. Orang kan mereka melakukan pentakziman sana dan itu kan karena nggak tahu aja kejelekan kita. Misalnya kamu disanjung-sanjung, itu mungkin karena mereka tak tahu nggak apa pengguna kita atau bandelnya kita gitu. Maka bersyukurlah Allah sudah menutupi kejelekan kita di mata mereka, sehingga mereka rela menyanjung-nyanjung kamu, menghormati kamu. Tapi ingat, itu ubtulitah, ujian yang di dalamnya mengandung fitnah. Begitu. Sementara ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dicerna dan rekamannya bisa didengar dengan baik agar bisa dipaham. Nah, sudah mendekati waktu asar, saya masih harus banyak melakukan ibadah yang lain. Mohon doa semoga semuanya lancar, diberi kesehatan, saya beserta kiainya dan para jamaah semuanya. Nanti ibadah kita diterima oleh Allah dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tadi pagi sekitar jam 9 kami sudah melakukan ziarah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sowan nyabis dari Rasul, sholat beribadah di Raudhah. Raudhah adalah suatu tempat antara rumah Nabi dan mimbar, ma baina baiti wa mimbari raudhun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu adalah surga, taman surga, satu taman yang di antara taman-taman surga yang kelak
Bunda, dalam satu hadis, roda ini nanti akan diangkat ke surga oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari ibadah para muktamirin yang ada di sini. Saya sudah mendoakan tadi untuk anak-anak saya, untuk para santri, putra dan putri, untuk pondok, para guru, ustadz, ustazah, para dosen, sejenasa ikut membantu memperjuangkan agama Allah di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Saya haturkan kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita semua paringin kekuatan, kemampuan, keistiqomahan dalam menjalankan amanah besar ini, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan barokah dan layak mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma rabb. Baik, kita akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.